Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rekan-rekan ada di Pomin, OTT Pomin ada di luar sana. Oke, ini adalah Proton Saga Iswara, Proton Saga Iswara. Oke, hari ini saya nak berkongsi mengenai cara-cara untuk kita cari marking timing bell Proton Saga Iswara nih. Oke, ini adalah Poji 13P, engine Poji 13P. Jadi kita akan memasang timing bell. Oke, ini adalah timing bell. Apa yang Anda ketahui ya, engine ini baru juga saya overhaul, general overhaul lah. Dan sebab kenapa saya general overhaul, sebab dia punya timing bell putus. Jadi hari ini saya nak berkongsi cara-cara kita untuk memasang timing bell dan juga marking yang kita akan ketahui selepas ini lah. Oke, jadi kita akan teruskan cara-cara untuk kita mengetahui marking. Jadi apa yang saya sudah sediakan ini adalah cukup ringkas untuk kita mengetahui asas marking timing bell Saga Iswara ini, yaitu saya perkenalkan ini adalah puli cam, puli ya, ini bagian puli. Di bagian atas ini adalah puli cam, dan manakala di bagian bawah nih yang berada dekat bawah sana. Oke, kita akan tunjukkan kepada Anda. Oke, di bagian bawah sini adalah puli crankshaft. Oke, puli crankshaft. Ini adalah puli crankshaft, dan di sini saya nak tunjukkan Anda poin ataupun marking kita kena ketahui ataupun kita kena tahu di bagian bulatan nih. Oke, seperti macam ni, bulatan nih dia ada marking di bagian anak panas ini. Oke, dan manakala di bagian head dia ada marking satu di tepi sini. Oke, di bagian tepi sini. Oke, ini, dan juga ada puli ini kita kena cari dia punya anak panah di bagian sini. Oke, so pastikan anak panah yang ada dekat puli ini tembak betul-betul kena di bagian anak panah yang berada dekat head. Oke, di bagian head sini ada satu anak panah. Oke, dan juga di sini saya sudah tulis di sini ya. Pastikan benda ini betul-betul kena di sini sebelum kita memasang timing bell nih. Oke, timing bell nih. Oke, selepas kita sudah cari marking ini dan kita sudah pusing dan kena di bagian anak panas ini, barulah kita cari marking di bagian puli crankshaft pula. Oke, ini adalah body engine yang part segini, dan manakala ni dia punya puli crankshaft, dan di puli crankshaft tu ada satu besi keluar sikit, contoh yang saya sudah bulatkan ni yang kecil ni, dan di bagian sini dia punya satu marking di satu titik sini. Kita kena cari titik ni di bagian oil pump. Ni oil pump di oil pump tu ada satu macam titik bulat dan dia akan timbul sikit manakala di bagian puli bulat tu, puli crankshaft ni yang akan yang ada gigi melekat dekat timing bell nanti, dia ada satu marking besi yang timbul, dan di sana kita akan tembak ataupun kita kena cari marking yang di bagian oil pump tu, dan ada satu marking kita kena cari benda ni biarlah benda tu betul-betul kena seperti yang anda nampak sekarang ni. Saya telah kenakan satu garis. Oke, maksudnya
selepas kita cari marking di bagian atas ini, kita sudah marking di sini. Oke, tidak payah ubah-ubah lagi ya. Barulah kita cari marking di bagian bawah sini. Oke, jadi kita kena hati-hati. Apabila kita sudah marking di bagian atas, pastikan masa kita pusing puli itu, sekiranya ada sangkut ataupun bersentuhan di bagian sini piston dengan bal, jangan teruskan memusing di bagian sini. Oke, sekiranya ada sangkut, tetapi apa yang Anda nampak ataupun apa yang ada pada kereta ini, saya sudah coba kita pusing sini dan pastikan dia kena sini marking ini, dan barulah kita mencari marking di bagian sini. Dia tidak akan bersentuh. Oke, maksudnya piston dengan bal tidak akan bersentuh. So ini adalah kebaikan ataupun cara untuk marking timing belt ataupun mencari cara untuk kita memasang timing belt nanti. Jadi kita sudah paham di bagian sini, oke? Kita sudah tahu dia punya marking. Jadi selepas ini kita akan memasang timing belt dan memasang dia punya tensioner bearing. Tensioner bearing ada dekat sini lah. Oke, ini adalah tensioner bearing. Dan kita akan memasang di bagian sini ya, tengah-tengah sini nanti. Oke, dia akan macam ini. Oke, jadi kita akan pergi sana dan kita akan pasang timing belt. Oke, jom. Oke, kita teruskan untuk memasang timing belt ini. Pastikan belting nih, kita kena tahu dia punya cara pusingan dia. Tuh ada anak panah di sini. So pastikan anak panah tuh mengikut pusingan engine. Oke, kita masukkan. So kita kena buka dia punya kita kena buka dia punya mounting engine. Nah, baru kita boleh memasang dia punya dia punya belting nih. So benda nih kita cuma memasang ya. Pastikan gigi-gigi sama ya, pastikan betul-betul kena dan jangan sampai terkeluar. Harap Anda paham di luar sana. Kita akan memasang belting ini dulu. Oke, selepas kita memasang belting ini di bagian atas, pastikan marking itu tidak lari. Oke, marking yang dikasih ini tuh, oke, pastikan tidak lari. Oke, kita akan cek. Kita akan pergi bawah. Oke, jadi kita sudah pasang belting di bagian atas. Barulah kita mau menarik dia, menarik timing belt nih. Oke, tidak berapa terang, so saya tidak dapat menyalakan lampu dia sebab baterai pun sudah kurang. So di sini pastikan dia punya marking di bagian sini. Ini yang saya maksudkan, dia punya marking ini. Pastikan tembak di bagian oil pump sini ada satu anak panah juga yang timbul. Oke, pastikan benda tuh betul-betul kena. Seperti yang saya sudah marking betul nih, pastikan betul-betul kena. So pas ini saya akan memasang dia punya tensioner bearing dan kita akan tengok hasil dia nanti. Oke, jadi saya skip untuk cara pemasangan tensioner bearing. Kita sudah tahu cara untuk memasang. Oke, pastikan dia punya belting ini tegang. Oke, tegang. Sekiranya kita nak tegangkan sedikit, kita boleh laraskan sedikit di bagian sini. Tidak apa, dia ada lebih sedikit pun kereta Anda akan hidup juga, tidak masalah. Oke, sekiranya kita nak ketatkan sedikit dia punya belting. Oke, itulah maksud saya. Tapi kalau dia lari sedikit di sini, dia tidak ada masalah sangat. Oke, dia jangan terlalu sangat sampai di sini ya. Oke, maksud saya dia ada lari sedikit sini pun dia tidak apa-apa masalah juga. Kereta Anda boleh hidup. Oke, tidak masalah. Timing ataupun power pun hampir sama juga, dia tidak lari. Oke, sekiranya kita nak mengetatkan belting ini sedikit,
Kalau kita sudah pasang gitu masih longgar sini, kita boleh laraskan sedikit sini, tidak apa. Oke, itulah sedikit kuncian dan pengalaman yang saya sudah lalui lah. Oke, jadi kita akan skip dan teruskan dan tengok hasilnya nanti. Oke, alright. Oke kawan-kawan, kita sudah memasang dia punya tensioner bearing tensioner bearing untuk belting timing belt nih. So tadi saya sudah skip mengenai cara-cara untuk pemasangan dia punya ini, sebab baterai sudah terlalu kurang, saya minta maaf. Oke, so apa yang Anda nampak di bagian sini kita boleh tengoklah cara untuk dimana tempat spring nih dan dimana tempat kita hendak screw dia di bagian sini dan juga sini. Jadi tadi saya sudah cakap tadi kan, saya cakap tadi sekiranya sudah kita tembak betul-betul marking di sini, dan apabila kita memasang dia punya timing belt ada longgar di bagian sini, kita memasang macam itu kan, tapi ada longgar sedikit, kita boleh adjust ya sedikit, ikut arah jam lah, adjust sedikit saja, jangan terlalu melebihi dia punya marking sini. Dia lari sedikit pun tidak apa sebenarnya, sebab kita tidak tahu di bagian atas sana pun ada lari sedikit ke depan. So oleh karena itu belting itu longgar, jadi kita kena laraskan sedikit, pusing sedikit supaya pemasangan timing belt ini dia tidak longgar. Oke, jadi apabila kita memasang belting nih tegang macam ni, timing belt ini tidak lari, maksudnya dia akan keluar sedikit sekiranya tidak ketat sini. Jadi oleh sebab itu kita kena laraskan belting ini biar dia tegang sini ya sedikit. Jadi begitu cara dia. Dan selepas kita marking macam ini, kita sudah pasang dia timing belt, kita coba pusingkan menggunakan pasang screw nih. Coba pusingkan 2-3 kali, pusingkan 2-3 kali dia punya crankshaft pulley crankshaft menggunakan spana lah. Jadi saya sudah marking atas dan bawah nih, kita akan tes pusing. So sekiranya masa kita pusing, sekiranya ada sangkut yang keras, jangan paksa. Sekiranya macam ni dia ada kita pusing pun dia ikut juga. Dia dapat pusing, artinya kita marking dan marking di bagian dalam itu, contoh piston dan bal tuh tidak kena. Itulah maksud saya, itu yang kita kena tes pusingkan sampai marking ini berada dekat marking yang sebenar. So macam tuh. Jadi inilah cara-cara untuk kita pasang timing belt, walaupun serba ringkas, tapi harap-harap Anda memahami serba sedikit lah. So benda ni kita kena berhati-hati memasang dia supaya benda tuh tidak akan rusak lagi. Jadi kita sudah mengetahui serba sedikit cara pemasangan timing belt, dan kita akan berputar balik di bagian yang saya lukis ini. Pastikan marking yang kita pasang di bagian sana betul-betul sama yang seperti yang saya lukis nih, yang tulis nih. Jadi semoga memberi manfaat kepada Anda lah, dan kita jangan lupa tekan itu subscribe, like, dan share video ini.